Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, Bu. Alhamdulillah baik. Siang, Sehat Bu. semua ya. Pertama-tama, Ibu ingin mengabsen kehadiran kalian. Ibu absen satu-satu dulu ya. Diana Putri. Harumi. Hadir ya. Bu. Giantika Rahmawati. Hadir, Bu. Tiuraya Pasaribu. Hadir, Bu. Baik, hadir semua ya. Terima kasih atas kehadiran kalian pada pagi hari ini. Pertama-tama, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Ada yang ingin memimpin doa? Mbak Diana, silahkan. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Diana. Oke, mari kita mulai ya pembelajaran kita pada pagi hari ini, pada siang hari ini. Ibu punya pertanyaan untuk kalian. Oke, pertanyaan pertama. Apakah teman-teman tahu mengapa sebuah benda dapat bergerak dan apa penyebabnya? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Mbak Harumi? Atau Mbak Diana atau Mbak Bu. Dian? Saya akan mencoba menjawab. Ya, silakan Mbak. Jadi sebuah benda itu dapat bergerak karena dia mendapatkan atau memperoleh gaya, Bu. Ya, betul berupa sekali ya. tarikan atau dorongan sehingga benda itu bisa. Ya, terima kasih Mbak Harumi. Jadi jawaban dari Mbak Harumi itu sudah sangat betul ya. Jawabannya adalah benda bergerak karena benda itu menerima gaya. Seperti yang dikatakan oleh Mbak Harumi, gaya itu bisa berupa dorongan, tarikan, dan lain sebagainya. Bagus ya, berarti kalian sudah paham apa itu benda yang bergerak. Pertanyaan Ibu selanjutnya, kan dalam gerak itu ada yang dinamakan dengan kecepatan dan juga kelajuan. Kira-kira ada yang tahu nggak apa perbedaan antara kecepatan dan juga kelajuan? Ada yang tahu? Ya, izin mencoba menjawabnya, Bu. Ya, monggo Mbak Diana. Kelajuan itu cepat lambatnya jarak suatu benda terhadap waktu tempuh yang merupakan besaran dari skalar. Nah, sedangkan kecepatan itu merupakan cepat lambatnya perubahan posisi atau perpindahan suatu benda terhadap waktu tempuh dan merupakan besaran vektor atau nilai. Iya, jawaban Mbak Diana itu sudah betul. Jadi untuk bisa lebih memahami apa itu perbedaan antara kelajuan dan kecepatan, hari ini kita akan belajar tentang gerak lurus benda, terutama gerak lurus beraturan.
apa kegiatan yang harus kita lakukan pada pembelajaran kita hari ini? Jadi di sini Ibu punya lembar kerja untuk kita bersama-sama lakukan. Oke. Jadi di sini Ibu punya lembar kerja yang berisi percobaan yang harus kalian lakukan. Kemarin Ibu sudah minta kalian untuk menyediakan meteran dan stopwatch kan? Nah, jadi kegiatan yang pertama yang harus kalian lakukan adalah nanti di rumah kalian ada siapa aja? Ada ayah, ibu, ada adik-adik, dan ada teman-teman tetangganya kan? Nah, nanti kalian minta tolong kepada anggota keluarga kalian untuk bekerja sama bersama kalian untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang Ibu berikan. Yang pertama, kegiatan pertama, nanti kalian bersama anggota keluarga kalian membuat jalur seperti gambar O, Q, dan P, dan nanti kalian harus berjalan dari titik O ke titik P dan kembali ke titik Q. Nah, itu kalian hitung menggunakan stopwatch. Stopwatch-nya itu diukur nanti dari O, P itu berapa, dari P ke Q itu berapa. Nah, dari situ kalian nanti menentukan kecepatan dan kelajuan. Bagaimana Bu caranya menentukan kecepatan dan kelajuan? Di sini ada rumusnya. Jadi, kalau kelajuan itu X itu adalah perpindahan, dibagi T itu waktu. Dan juga untuk menghitung kecepatan nanti, maksud Ibu dari kelajuan itu jarak dibagi waktu, seperti kata Mbak Diana tadi, dan kecepatan itu nanti menggunakan perpindahan dibagi waktu. Apa Bu bedanya jarak dan perpindahan? Nanti kalian cari tahu berdasarkan kegiatan kalian hari ini, gitu ya. Nah, kegiatan yang selanjutnya, ini nanti buat 2 titik, ya, ini titik A dan titik B. Nah, nanti ini kan ada 2 titik A dan titik B. Nanti kalian sama juga hitung menggunakan stopwatch. Yang pertama, kalian berjalan santai dari titik A ke titik B. Itu kalian butuh waktu berapa lama. Kemudian kalian yang kedua itu nanti kalian berjalan cepat. Tahu ya, jalan santai dan jalan cepat itu bedanya gimana? Nah, setelah jalan santai, jalan cepat, yang ketiga nanti kalian berlari dari titik A ke titik B. Gitu ya. Nah, yang dicari apa? Yang dicari itu waktu dan kecepatannya. Kecepatannya kalian peroleh dari stopwatch yang kalian gunakan. Kecepatannya nanti kalian hitung dari S itu jaraknya nanti titik A ke titik B itu 10 meter dan waktu 10 meter dibagi waktu untuk tiap masing-masing kalian jalan santai, jalan cepat, dan juga lari itu waktunya berapa. Gitu ya. Nah, nanti selanjutnya kalian kerjakan pertanyaan diskusi yang ada. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Begitu ya. Nanti kalau ada kesulitan bisa ditanyakan ke Ibu. Oke, waktunya 30 menit dimulai dari sekarang. Audio Jungle.
Baik, setelah melaksanakan kegiatan yang sudah Ibu berikan, bagaimana? Mudah nggak tugasnya? Ngerti, Bu. Ngerti, oke. Bisa ya? Sekarang kegiatan kita selanjutnya adalah menyimpulkan. Jadi, suatu benda itu dikatakan bergerak bila kedudukannya selalu berubah terhadap suatu acuan, gitu ya. Pertanyaan selanjutnya tadi dalam LKPD, apa perbedaan antara jarak dan perpindahan? Ada yang bisa jawab? Ya, izin mencoba menjawabnya, Bu. Iya, silahkan Mbak Diana. Jarak itu merupakan total panjang lintasan tempuh suatu benda pada selang waktu tertentu. Sedangkan perpindahan itu merupakan perubahan dari posisi suatu benda pada selang waktu tertentu. Oke, bagus. Pinter sekali ya Mbak Diana. Bagus. Selanjutnya, mengapa jarak dan kelajuan termasuk besaran skalar, sedangkan perpindahan dan kecepatan termasuk besaran vektor? Ada yang bisa jawab? Mbak Harumi mungkin bisa menjawab? Yang lain? Mbak Jian mungkin? Saya Ya, mau. menjawab, Bu. Perpindahan dan kecepatan itu termasuk besaran vektor karena dia memiliki arah dan juga memiliki nilai. Seperti itu, Bu. Ya, benar. Jadi skalar karena dia hanya memiliki nilai dan besaran vektor karena dia memiliki nilai dan juga arah. Kemudian selanjutnya adalah grafik dan juga hubungan antara jarak dan waktu dan kecepatan dan waktu. Itu di sini punya. Jadi kesimpulan kita, suatu benda itu dikatakan bergerak bila kedudukannya selalu berubah terhadap suatu acuan. Kemudian apa perbedaan jarak dan perpindahan? Seperti kata Mbak Diana tadi, jarak itu adalah total panjang lintasan tempuh suatu benda pada selang waktu tertentu. Jarak termasuk besaran skalar yang berarti memiliki nilai, seperti kata Mbak Jiantika tadi. Kemudian, perpindahan itu adalah perubahan posisi suatu benda pada selang waktu tertentu. Perpindahan termasuk besaran vektor yang berarti memiliki nilai dan arah. Jadi dari Mbak Diana dan Mbak Jian tadi yang disampaikan sudah sangat betul. Selanjutnya adalah perbedaan kelajuan dan kecepatan. Ini kan seperti yang Ibu tanyakan tadi di awal. Mbak Diana tadi menjawab dan jawaban dari Mbak Diana sudah sangat betul juga. Jadi kelajuan itu cepat lambatnya jarak suatu benda terhadap waktu tempuh dan merupakan besaran skalar yang berarti dia memiliki nilai. Sedangkan kecepatan itu cepat lambatnya perubahan posisi perpindahan suatu benda terhadap waktu tempuh dan merupakan besaran vektor yang berarti dia tidak hanya memiliki nilai namun juga memiliki arah. Nah, di sini ada hubungan jarak, kecepatan, dan waktu. Di sini Ibu mempunyai segitiga, di mana J atau jarak itu berada di puncak segitiga, sedangkan di bawah itu ada kecepatan dan juga waktu. Kalau melihat dari segitiga ini, berarti kalau kita ingin mencari jarak, kita tinggal mengkalikan kecepatan dan waktu. Kalau kita ingin mencari kecepatan, kita bagi antara jarak dan waktu. Begitupun ketika kita ingin mencari waktu, maka kita hanya perlu membagi jarak dan kecepatan. Dan ini adalah grafik gerak lurus beraturan. Tadi kan di LKPD Ibu suruh menggambar grafiknya. Nah, apakah grafik kalian seperti ini? Kalau grafik kalian seperti ini berarti kalian sudah benar mengerjakannya. Mbak Jian, grafiknya yang digambar seperti ini enggak?
Iya, Bu, sama seperti itu. Iya, benar sekali. Mbak Diana, grafiknya benar seperti ini? Grafik ST-nya dan grafik VT-nya? Udah betul, Bu. Oke, Mbak Harumi? Iya, Bu, sudah seperti itu, Bu. Oke, jadi kita sudah melakukan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita sudah melakukan kegiatan inti, di mana kegiatan inti kita tadi percobaan yang sudah kalian laksanakan bersama anggota keluarga kalian. Kemudian kita juga sudah menyimpulkan, jadi kegiatan pembelajaran kita hari ini bisa kita tutup karena kalian juga sudah pintar semua, ternyata kalian sudah dapat memahami pembelajaran kita pada hari ini. Kalian bisa menangkap inti dari pembelajaran dan kalian juga menjawab semua pertanyaan Ibu dengan baik dan benar. Oke, jadi pembelajaran kita hari ini kita cukupkan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf, tetap semangat, jaga kesehatan kalian ya. Oh, mungkin ada yang ingin bertanya? Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Oh, oke, cukup ya. Berarti sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.